Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Zakia, nomor absen 1. Saya Novriata Alexandra Kirena, nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan cara timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, serta cara penyelesaiannya. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasar regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mili laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena protes minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005 KM Wahyu 2 KM Irawan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi
perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petron Carigali dan Shell pada wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun di udara. Perinciannya sebagai berikut. Tahun 2005 ada 38 pelanggaran, tahun 2006 62 pelanggaran, 2007 143 pelanggaran, tahun 2008 104 pelanggaran, tahun 2009 25 pelanggaran, tahun 2010 44 pelanggaran, tahun 2011 24 kali pelanggaran, dan tahun 2011 35 kali pelanggaran. Indonesia sebagai negara kepulauan. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional International Court of Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Inken menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1942, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa, normal baseline, atau garis pangkal lurus strike baseline, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Limbitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut deeskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia waktu itu, bernama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai yang dapat ditempuh dengan cara yang pertama, negosiasi. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good offices. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga disebut sebagai good offices. Pihak ketiga yang menjadi mediator dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi terlaksana jika pihak yang bersengketa tersepakat dalam
dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, konsiliasi atau conciliation. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding, pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Yang kelima, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice (ECJ) yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan DK berdasarkan keterangan Bab 6 DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Kemudian, penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut. Upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Yang pertama, perundingan bilateral. Yang kedua, penetapan wilayah status QO. Yang ketiga, penyelesaian oleh ASEAN. Yang keempat, pengadilan Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkannya. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang permasalahan sengketa batas wilayah Blok Ambalat dan cara penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.